Halo, balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. Preview match Sheriff melawan Manchester United. Check this out. Yes people, what is going on? Hari ini kita akan membahas preview match dari Liga Malam Jumat, Group Stage pertandingan kedua antara Sheriff Tiraspol melawan Manchester United. Ya, Manchester United kali ini akan berhadapan dengan tim yang serupa tapi tak sama ya. Apa perbedaannya, persamaannya? Tapi lebih jauh kita akan bahas terkait line up prediction dari Manchester United dan juga skor prediksi. Ya. Baik, kita mulai dari sang lawan terlebih dahulu, sang tuan rumah Sheriff Tiraspol. Kita ketahui prestasi mereka yang sangat fenomenal dan mungkin terkenal di daerah Moldova ya. Di mana mereka tahun lalu di Liga Champions berhasil mengalahkan Real Madrid di Estadio Bernabeu dengan skor 2-1. Kalau kita lihat dari statistik, ya Sheriff ini tidak memegang bola lebih dari 30%. Mungkin 40% ball possessions. Sisanya Real Madrid yang in control, bahkan shots on target mereka hanya 4 dan bikin gol 2. Oke. Sedangkan Real Madrid 30 shots dan hanya gol 1. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan-pertandingan itu? Tentu saja ketika melawan Real Madrid, tim ini gemar dengan parkir bis, ya, itu kesamaannya dengan Manchester United. Ya, parkir bis dan ngincer counter ya. Ini tentu saja kita lihat juga di pertandingan pertama antara Sheriff melawan Omonia Nicosia. Mereka juga tidak memegang ball possession yang di atas 40% pun tidak. Tapi mereka berhasil menang dengan skor 3-0 di mana salah satunya adalah gol penalti dan 2 gol antaranya adalah counter attack. Ini terbukti striker-striker mereka memiliki kecepatan. Dan juga dari mana counter attack itu berasal? Itu berasal dari long ball dari defense ya. Defense mereka punya long ball dengan akurasi yang cukup baik sehingga memudahkan bagi pemain-pemain depan dari Sheriff Tiraspol untuk bisa melakukan counter attack. Nah, yang bisa kita pelajari terkait counter attack adalah ya, yang pertama tentu saja mereka tidak membutuhkan ball possessions dan juga tiki taka, oke? Mereka tidak akan berlama-lama mengendalikan bola, mengatur ritme. Mereka tidak akan melakukan itu. Dan ini menjadi sebuah plus minus bagi tim tamu Manchester United. Ya, kalau kita lihat dari strategi Erik ten Hag ketika ada di Ajax, dia sangat mengandalkan full possession football, ya nearly 70% ingin dikuasai oleh Ten Hag football, kemudian menciptakan banyak peluang. Ini adalah standar minimal dari Erik ten Hag, tetapi dengan squad yang ada di Manchester United seperti kita ketahui, Erik ten Hag masih belum bisa melakukan hal tersebut dan ini hampir mirip dengan situasi yang dialami oleh Sheriff Tiraspol. Tapi perbedaannya sekarang kita punya gelandang tambahan selain Bruno Fernandes. Ya, kalau di musim-musim sebelumnya kita hanya mengandalkan McTominay, Fred, Pogba yang sering cedera, Nemanja Matic yang statis. Kini kita punya Casemiro dan Christian Eriksen yang bisa menjadi pembeda dari sistem permainan MU. MU sekarang memang tidak mengandalkan counter attack, tetapi lebih ingin build up play dari tengah ke depan dan memberikan ya umpan-umpan, kombinasi through ball, kemudian ya apalagi sekarang sudah ada Jadon Sancho dan Anthony di mana keduanya bisa melakukan cut in. Oke. Baik, dan saran saya dari sebagai fans buat Erik ten Hag, Manchester United tidak disarankan untuk memasang Maguire dan Lindelof karena mereka sudah karatan, tidak punya kecepatan dan resiko apabila diajak berlari dan kita memegang possession dengan high defensive line. Ya, striker-striker mereka sedangkan sangat mudah bisa melukai
MU ya, seperti kita ketahui di pertandingan preseason ketika melawan Real Melbourne itu di mana serangan dari sisi kiri kemudian langsung di crossing ke tengah mendatar, Maguire larinya udah kayak kakek-kakek ya, udah jompo, udah nggak bisa ngikutin. Ya ini sangat-sangat berisiko. Dan Erik ten Hag juga bisa mempertimbangkan bahwa setelah pertandingan Sheriff, skuad Manchester United ini tidak akan berkumpul kembali sampai dengan pertandingan menjelang tanggal 2 Oktober langsung melawan sang tetangga Manchester Biru, Manchester City. Jadi kita pasti mengharapkan Erik ten Hag memasang kekuatan terbaik karena kita butuh poin di pertandingan kedua ya. Kita masih 0 poin di grup itu dan kita berada di posisi 3. Di mana posisi pertama ada Sheriff, kedua Real Sociedad, dan yang ketiga of course Manchester United, dan di bawah kita ada Omonia Nicosia. Dan ya kita sangat berharap Erik ten Hag mempersiapkan pertandingan ini dengan serius karena tidak ada pertandingan yang mudah di Liga Malam Jumat karena nama-nama timnya aja susah dihafalin. Oke. Baik, kita langsung beralih ke line up prediction di mana saya ingin memasang 11 kekuatan terbaik dari Erik ten Hag. Yang pertama di penjaga gawang, saya tetap mengandalkan David De Gea. Center back pairing ada Lisandro Martinez dan juga Rafa Varane. Kemudian di kiri, of course, Tyrell Malacia dan juga Diogo Dalot. Ini sangat diharapkan dua fullback ini bisa membantu serangan, oke? Bisa PD, bisa membantu serangan. Ya kita harapkan sama seperti preseason, MU bisa ngepres, high defensive line, kombinasi dan merebut bola ketika kehilangan possession dengan sangat cepat. Ya, di tengah saya ingin melihat Casemiro karena saya tidak ingin melihat Scott McTominay karena ya apa yang perlu dibuktikan dari Scott McTominay, apalagi dia bentar lagi akan melakukan tugas internasional membela Scotland ya. Dan saya ingin Erik ten Hag memasang Casemiro supaya ini bisa jadi fondasi latihan ketika nantinya akan bertemu dengan Manchester City ya. Ya, dengan meninggalnya Queen Elizabeth II, Lizzie itu baru dimakamkan hari Senin, maka di hari Minggu pertandingan MU melawan Leeds juga akan dipostpone dan di reschedule ulang sama seperti minggu sebelumnya ketika kita akan melawan Crystal Palace itu juga ditunda. Oke, Casemiro saya inginkan bisa bermain di pertandingan ini dengan pengalamannya di Eropa, juara Liga Champions. Saya harapkan bisa memberikan kontribusi dengan melindungi dua center back dan tiga-tiganya ini punya kecepatan men, Casemiro, Varane dan juga Lisandro Martinez. Baik, di pairingnya di sentral pertahanan dari defensive midfield itu kita pasang seperti biasa Christian Eriksen ya. Pemain ini sangat penting di mana dia bisa menjadi penghubung dari pertahanan menuju si nomor 10 Bruno Fernandes ya sebagai attacking midfielder, dia nomor 18 ya, tetapi perannya adalah nomor 10. Attacking midfielder perlu ditemukan oleh passing-passing mendatar maupun passing-passing long ball dari seorang Christian Eriksen sehingga serangan itu cepat bisa sampai kepada Bruno Fernandes, oke? Kemudian di depan trio lini tengah saya mengadakan Cristiano Ronaldo ya, karena nggak ada lagi Marcus Rashford cedera otot, Anthony Martial masih cedera. Jadi pilihan satu-satunya adalah Cristiano Ronaldo. Ya baik di situ ada youth Charlie McNeil, tetapi saya tidak melihat Erik ten Hag akan memasang Charlie McNeil di starter ya. Bisa jadi akan dimasukkan ketika Cristiano Ronaldo sudah menderita kelelahan ya untuk menambah jam menit bermain dari Charlie McNeil. Dan juga di sayap kanan as usual rekrutan baru 99 juta euro Anthony, kita harapkan skillnya bisa membuat pertahanan Sheriff Tiraspol menuju pusat perhatian ke dia sehingga rekan-rekannya yang lain bisa lolos karena kita ketahui Anthony ini sering sekali showboating ya, dia sering sekali melakukan skill individu yang menarik perhatian lawan. Oke. Dan ya seperti kita ketahui di sisi kiri kita ada Jadon Sancho ya. Jadi Anthony dan Jadon Sancho maupun Cristiano Ronaldo, mereka bertiga ini
bukan tipikal pemain yang ngincer counter ya. Jadi kalau Erik ten Hag menerapkan gaya bermain counter attack melawan Sheriff Tiraspol, ini tidak akan berhasil karena tiga-tiganya ini lebih suka probing, lebih suka dribbling, tiki taka, dan juga melakukan cut in maupun shooting yang mengejutkan. Dan ini yang ingin saya lihat dari squad Manchester United, karena seperti kita ketahui bermain counter itu tidak akan bisa tanpa adanya Marcus Rashford, Anthony Elanga, dan juga Anthony Martial, karena tiga-tiganya itu punya kecepatan. Dan ya, Rashford cedera, Martial cedera, dan hanya ada Anthony Elanga. Saya akan sangat terkejut apabila Anthony Elanga akan masuk duluan sebagai starter daripada Anthony, karena ya definitely kita nggak akan bisa berbuat banyak ya kalau Anthony Elanga ini pasang, atau Scott McTominay yang mendampingi Casemiro. Gue juga nggak yakin dia akan berbuat banyak karena tim yang akan dihadapi adalah tim parkir bis yang selalu nyaman ya untuk bermain di pertahanan sendiri dan long ball, ngincer counter, sering lari, dan ya itu sangat-sangat mengerikan ya. Karena seperti kita ketahui di pertandingan-pertandingan yang pernah kita alami di Liga Champions, misalnya melawan Istanbul Başakşehir ya, tim kebab, kita juga kebobolan karena menerapkan high defensive line dan meninggalkan Nemanja Matic di situ. Dan ya, it's a disaster, man. It's a disaster. Oke, skor prediksi saya ingin MU menang ya, nggak usah banyak-banyak lah ya, 4-0. 4-0 saya kira itu bisa diraih karena kita punya serangan dari Ronaldo untuk long shot dan juga heading. Kemudian untuk curler, tendangan jarak jauh, melengkung, kita bisa andalkan Sancho dan juga Anthony. Dan who knows, Bruno kalau dia lagi mood dia akan shooting dari tengah. Begitu juga dengan Eriksen, dengan crossingnya, dengan true passnya, dan juga Casemiro yang kita ketahui ketika corner maupun set play dia juga bisa heading. Ya, ini kita sangat menunggu pertandingan ini karena ini adalah pertandingan terakhir bagi Manchester United di bulan September ini. Dan ya bikin gue frustasi karena gue mau bikin konten apa lagi tentang Manchester United, karena ya libur internasional dan game ditunda karena kematian dari Queen Elizabeth II. What should I do? I don't know. I will find a topic, I will find a news, I will find somehow to make a content. Ya, mungkin juga saya akan bahas terkait timnas Indonesia ya, yang kemarin menang ya, melawan Timor Leste, yang sudah saya prediksi kita akan mendominasi. Dan ya beruntung Timor Leste juga bermain mirip dengan Sheriff, mereka sit back dan mengancam melalui Luis Figo, Luis Figo KW. Untungnya finisinya bapuk ya. Ya mungkin pertandingan MU melawan Sheriff hampir mirip nantinya seperti timnas Indonesia U20 melawan Timor Leste. Ya kita nggak tahu ya. Tapi itu adalah prediksi saya. At least kita bisa cetak 4 gol melawan Sheriff Tiraspol, oke? Karena kita harapkan pertandingan melawan Sheriff away dan juga home kita bisa menangkan. Melawan Omonia Nicosia home and away juga wajib kita menangkan. Dan terakhir kita harus mengalahkan Real Sociedad yang sangat beruntung ketika dibantu oleh keputusan wasit bapuk. Oke. Baik, itu dulu video dari saya terkait preview match dari Liga Malam Jumat. Jangan lupa kita tonton bareng pertandingannya nanti bagi kamu fans MU jam dini hari ya, Jumat dini hari. Lihat di video. Oke. Baik, kemudian untuk penonton baru yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendukung channel saya. Tekan tombol lonceng untuk mengetahui notifikasi terkait video-video yang terbaru. Kemudian silakan tekan tombol like dan komen, karena komen-komen dari teman-teman akan pasti saya baca karena masih belum banyak yang komen ya. Ya, terima kasih yang sudah subscribe. Widi Sasongko di sini undur diri. Salam sepak bola.